Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Tensei Kizoku yang sekarang udah nyampe ke episode 10. Yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin aksi bocil beruban, yaitu Babang Ken yang tengah melakukan ujian praktek di sekolah. Nah, buat kalian yang udah penasaran, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Sleepy. Di awal scene kita ditunjukin Pak Raja yang terkejut karena Ken telah bertemu dengan sang raja pertama, yaitu Yuya Terra Hirasawa Sport. Ken yang juga bilang kalau Yuya udah jadi dewa pencipta di dunia yang telah ia ciptakan sendiri. Selain itu, Ken nampak mengeluarkan pedang yang dititipkan oleh Yuya agar diberikan pada sang raja. Tentu aja hal itu membuat mereka bertiga terkejut karena ya pedang itu adalah pedang yang digunakan oleh sang raja pertama dulu. Terus Ken juga bilang kalau dirinya telah dilatih oleh raja pertama. Berbagai cara Ken lakukan agar bisa mendapatkan kekuatan yang gak ada otak. Mulai dari berjalan kaki di tengah hutan yang penuh dengan para monster gak ada otak, dan juga latih tanding dengan Doran hingga ia pingsan. Latihan gak ada otak itu membuat Ken memiliki kekuatan yang sangat overpower. Selama 5 tahun penuh Ken berlatih bersama raja pertama, baik siang hari maupun malam hari. Tentu aja sang raja terkejut mendengar ucapan Ken tersebut, karena ya Ken merasa waktu 5 tahun hanyalah waktu yang sangat singkat. Terus Pak Erik bilang bahwa pihak guild telah melapor kalau Ken lupa melaksanakan misi kenaikan peringkat A. Jika Ken mengabaikan hal itu, maka keanggotaannya di guild petualang bisa dihapus. Tentu aja Ken bergegas menuju guild untuk menuntaskan misinya. Setibanya di guild, Ken segera menghadap kepala guild. Dengan ekspresi sedih, Ken bertanya bagaimana bisa dia akan dikeluarkan dari guild. Kepala guild mengatakan bahwa sebenarnya dia tuh sangat khawatir karena Ken tidak kunjung muncul untuk menerima misi. Lantas Ken pun bilang kalau saat itu dia memiliki urusan penting di luar. Kemudian kepala master meledek Ken dengan mengatakan bahwa Tivana sangat merindukannya. Sementara Ken yang hanya fokus pada keanggotaannya yang akan dihapus dari guild. Kemudian kepala guild meminta Ken untuk segera menyelesaikan misi sebelum batas waktu berakhir, karena jika Ken terlambat maka ia akan dikeluarkan dari keanggotaan guild. Lantas dengan sigap Ken akan segera menyelesaikan misi itu. Kepala guild memberikan misi agar Ken memberantas beberapa bandit. Para bandit itu muncul melewati rute dari Gracia, ibu kota kerajaan. Dan karena Ken adalah pahlawan terkuat di kota, maka misi tersebut tidak ada masalah baginya. Setelah itu Ken pun terbang ke TKP mencari keberadaan para bandit. Setibanya di sana, Ken mendapati sekumpulan bandit sedang bertarung dengan beberapa orang yang rupanya itu adalah Master Nina dan juga para besti. Sontak saja Ken segera membantu mereka memberantas para bandit. Ternyata Millie malah terkena serangan para bandit hingga terluka. Ken pun mengobati Millie terlebih dahulu sebelum memberantas para bandit. Setelah itu, inilah yang terjadi. Kemudian Millie bertanya apa yang sedang dilakukan Ken di sana. Lantas Ken menjelaskan kalau dia sedang mengerjakan misi yang diberikan kepala guild, yaitu menangkap para bandit. Millie dan para besti terkejut mengetahui Ken yang baru berusia 12 tahun malah mendapatkan misi sekelas peringkat C. Lantas dengan bangga Ken menunjukkan kartu identitasnya yang berwarna emas di peringkat A.
Alhasil Millie dan yang lainnya pun dibuat terkejat-kejat dengan apa yang dimiliki oleh bocil overpower ini. Selanjutnya mereka jalan bareng sembari menuju guild. Saat di perjalanan, Palma melihat ayahnya bersama rombongan Ken, sehingga Palma heran mengapa Ken membawa segerombolan bandit ikut dengan mereka. Ken pun menjelaskan pada Palma bahwa ia diberi misi oleh kepala guild untuk menangkap para bandit. Mendengar hal itu membuat Palma terkesan, sebab ia mengira kalau Ken ini melakukan misi tersebut karena telah mendapatkan gelar baron. Mendengarnya membuat Millie dan Nina kembali dibuat terkejut setelah mengetahui Ken adalah seorang baron. Buset, agak becek tuh. Ken yang terlihat malu-malu kucing, dia pun segera berpamitan dengan para masternya itu, sebab ia akan mengantarkan para bandit ke guild. Setibanya di guild, Ken pun menyerahkan bukti penyelesaian misi dari Sabinus. Lethia nampak sangat takjub melihat hasil kinerja Ken yang gak ngotak. Dirinya akan segera melaporkan pada kepala guild tentang keberhasilan Ken. Tak lama setelah itu, para tukang rusuh pun datang menghampiri Millie dan Nina. Mereka yang berniat menggoda kedua cewek seksoy itu malah gagal total ketika Babang Ken muncul dengan angkuh. Trio sange yang mengingat kalau mereka pernah disepah sama Babang Ken dulu, tentu aja mereka langsung kabur. Cloud dan waifunya yang baru aja tiba di guild nampak menyapa Ken dan memuji kekuatan Ken yang makin overpower. Terus Ken menjelaskan kalau ia kesal melihat trio sange yang menggoda kedua masternya. Mendengar kalau Millie dan Nina adalah master Ken malah membuat Cloud terkejut, karena rupanya Millie itu adalah adik kandung Cloud. Dirinya tentu nggak percaya dengan apa yang ia dengar. Lalu Millie menjelaskan, pada saat Ken berusia 5 tahun, dirinya dan Nina telah mengajari Ken hingga tumbuh menjadi murid yang hebat. Setelah itu, Cloud mengajak Ken dan para bestie ngopi di guild. Cloud yang penasaran mengapa Ken bisa bertemu dengan Nina dan Millie pun ngejelasin kalau saat mereka di jalan, Ken datang menyelamatkan mereka yang hampir meninggoy saat melawan para bandit. Mengetahui kalau Ken sekarang udah berada di peringkat A, tentu aja hal itu membuat Cloud terkejut mengetahui perkembangan Ken yang makin overpower. Ditambah lagi Cloud makin terkejut setelah mengetahui kalau Ken juga udah menjadi seorang baron yang berbeda dari orang biasa. Kemudian Millie bertanya-tanya mengapa Ken bisa sehebat itu. Dalam benak Ken yang sebenarnya ia diajari oleh dewa, namun dia nggak bisa memberitahukannya pada mereka. Millie juga menceritakan bahwa dari kecil Ken itu adalah murid yang OP. Bahkan mereka juga mendapatkan tas sihir dari Ken. Lantas Lina bertanya dari mana Ken mendapatkan tas sihir tersebut. Ken pun ngejawab kalau dirinya lah yang membuat tas sihir itu. Betapa terkejutnya Lina ketika mengetahui kalau tas sihir buatan Ken itu mempunyai kapasitas yang sama dengan rumahnya. Tidak mau ketinggalan, Lina juga meminta agar Ken memberinya tas sihir yang sama seperti milik Millie dan Nina. Oleh hal itu, Ken pun akan membuatkan tas itu untuk Lina dan juga Cloud. Terus tiba-tiba aja Ken teringat kalau besok dirinya harus masuk sekolah, sebab sudah 5 hari Ken nggak masuk sekolah. Mendengarnya, Cloud nampak kebingungan mengapa Ken sibuk ke sekolah sementara ia sudah mendapatkan peringkat A dan juga mendapatkan gelar baron. Dengan sigap Ken menjawab bahwa dirinya masih memerlukan wawasan yang lebih banyak lagi agar makin overpower. Terus sebelum Ken pergi, Nina nampak memberi tawaran yang gak bakal gua tolak jika jadi Ken. Melihat Ken yang nampak sangat kerepotan, dirinya pun ingin membantunya. Dan secara kebetulan, Lethia bilang kalau petualang yang diundang ke sekolah untuk ngajar malah mengalami cedera sehingga mereka harus mencari penggantinya. Shin pun pindah ke sekolah. Di tengah latihan menembak sihir ke papan target, Ken yang udah semangat full power untuk nunjukin hasil latihannya bersama para dewa, tapi senseinya itu malah melarang Ken untuk menggunakan sihir dan malah meminta agar Ken duduk dan
dan melihat aja. Parahnya lagi, semua sensei juga udah mengetahui betapa overpowernya sihir tingkat rendah yang dimiliki oleh Ken. Bahkan sihir Kekai pelindung milik sekolah tidak kuat untuk menahannya. Tak jauh dari tempat itu, nampak Cloud dan juga para bestinya yang tengah memperhatikan Ken. Mereka nampak kasihan sama Ken yang seolah diasingkan sama teman-temannya karena terlalu overpower. Oleh hal itu, mereka memutuskan untuk membantu Ken. Singkat cerita, seperti yang udah kita duga, Cloud dan juga para besti nampak menggantikan petualang yang diceritakan oleh Lethia sebelumnya. Tapi tindakan yang dilakukan oleh Cloud bukannya membantu Ken dalam mempermudah masalahnya, tapi malah mempersulit. Cloud yang meminta para murid untuk menunjukkan kartu keanggotaan guild yang mereka punya. Ken yang ngelihat semua temannya yang cuma memiliki kartu coklat. Hal itu malah membuat dirinya makin terbebani. Karena jika dirinya menunjukkan kartu emasnya yang terlalu mencolok, maka semua orang akan terkejut dan dirinya pasti akan dijauhi oleh teman-temannya. Demi menjaga agar hal tersebut tidak terjadi, Ken pun beralasan kalau kartu miliknya ketinggalan. Cloud dan para besti yang gak peka dengan keadaan Ken, mereka mengira kalau Ken udah terisolasi. Oleh hal itu, mereka pun berniat menggunakan langkah berikutnya. Terus nampak para murid yang akan latih tanding melawan Cloud. Ketika Ken ingin menantang Cloud untuk duel, namun para siswa memarahinya sebab Ken harus mengantri panjang agar bisa melawan Cloud. Sehingga terpaksa Ken menunggu antrian panjang agar melawan Cloud dan master lainnya. Namun sayangnya ide brilian Cloud dan para master malah membuat Ken mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Karena bel telah berbunyi yang menandakan waktu belajar udah berakhir. Mengetahui bel telah berbunyi membuat Ken sangat sedih dikarenakan dirinya tidak bisa berduel dengan Cloud. Begitu juga dengan para master yang merasa rencana mereka tidak berjalan lancar. Mereka merasa sedih karena tidak bisa menunjukkan kekuatan Ken yang sebenarnya di hadapan semua murid. Singkat waktu di malam harinya, Ken sangat kesal dan ia pun pergi menuju hutan. Di dalam hutan, Ken nampak melampiaskan amarahnya di sana dengan mengeluarkan kekuatannya yang gak ada otak. Ken tidak menyangka kalau Cloud dan para master mengabaikannya di sekolah. Padahal Ken tidak mengetahui niat asli dari keempat petualang yang sebenarnya. Di sisi lain, penjaga istana yang melihat letusan di hutan, segera mungkin para pengawal mengumumkan kalau ada serangan dari Raja Iblis di hutan. Penjaga kastil mulai membunyikan lonceng sebagai pertanda Raja Iblis menyerang. Lantas seluruh prajurit kerajaan dikerahkan untuk menyerang langsung Raja Iblis. Para warga yang mengetahui insiden penyerangan itu terlihat sangat ketakutan. Mereka berdoa agar prajurit istana berhasil melawan sang Raja Iblis. Para prajurit yang udah tergesa-gesa untuk sampai ke ledakan itu, setibanya di sana para prajurit dibuat terkejut dengan lubang besar yang terdapat di hutan. Hanya saja mereka tidak mengetahui kalau serangan itu ulah Ken. Setelah puas mengamuk dan menghancurkan daerah sekitar, Ken memutuskan pergi dengan berteleportasi. Oleh hal itu, para prajurit dan juga ayah Ken tidak mengetahui siapa dalang di balik semua hal itu. Ayah Ken lagi-lagi malah mendapati sehelai kain yang berada di sana. Alhasil, Gram pun setelah memberikan laporan pada sang raja bahwa Raja Iblis telah menyerang wilayah Gracia. Setelah itu, Raja memanggil Ken untuk memastikan kekacauan yang telah terjadi di hutan. Raja menduga kekacauan di hutan disebabkan oleh hamukan Raja Iblis. Dan selaku utusan dari para dewa, Raja bertanya apakah Ken mengetahui sesuatu mengenai penyerangan itu. Tentu aja Ken mendadak berkeringat karena ya dirinya lah yang membuat banyak lubang saat melampiaskan kekesalannya. Ken yang kayaknya tengah menyembunyikan sesuatu, sang raja pun menyadari hal itu. Di sisi lain, tepatnya di tengah hutan, nampak sekeping kristal yang terjatuh dan dipungut sama goblin. Namun tiba-tiba aja seekor naga malah memukbangnya. Sang naga yang nampak bertransformasi setelah memakan goblin beserta kristal tersebut
Entah apa yang terjadi, bersamaan dengan itu terdengar suara seseorang yang ingin membalas dendam pada para dewa, yang rupanya itu adalah sang dewa permainan. Dan yap, situlah akhir dari anime Tensei Kizoku episode ke-10. Wede, kayaknya Babang Kane makin overpower setelah mengalami latihan yang sangat berat bersama para dewa. Dan kayaknya segel yang dimaksud Yuya untuk menyegel dewa permainan yang jahat nampaknya makin melemah. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.